berhasil menang lawan Indonesia dengan strategi memprovokasi semalam. Pelatih Vietnam ini mengaku jujur itu merupakan hasil konsultasi dari mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo, Kim Sang-sik. Dia selalu menang lawan Indo, makanya saya tanya rahasianya. Kritik tajam legend Malaysia melihat permainan Indonesia semalam. Sebut Indonesia memang gak layak juara karena back pass mulu, sampai ke lini tengah yang selalu berhasil dikunci lawan. Safi Salih, taktik mereka gampang dibaca lawan, apaan coba back pass mulu. Ketawa melihat Indonesia dipermalukan di kandang sendiri, Presiden sepak bola Thailand sebut Indonesia harus fokus mengembangkan pemain muda dan jangan hanya naturalisasi. Madam Pang, ya mereka tanpa diaspora hanya segitu saja. Indonesia akhirnya kembali mengakhiri Piala AFF U23 dengan hasil tidak memuaskan. Yaps, kali ini Indonesia kembali kalah dari Vietnam, sang juara bertahan 2023 lalu. Uniknya di 2 tahun silam, kedua tim ini juga menjadi finalis. Tapi lagi-lagi mentaliti dari Vietnam jauh lebih bagus untuk membungkus gelar juara. Di tahun 2023 lalu, pertandingan itu bahkan sampai harus dilakukan hingga adu penalti. Alhasil ya Indonesia saat itu kalah di adu penalti. Namun di laga semalam, Indonesia harus mengakui kekalahan tipis 1-0 di hadapan pendukung sendiri dan melihat pasukan Nguyen angkat trofi di GBK. Sebenarnya kalau melihat permainan Indonesia memang tidak buruk-buruk amat. Hal ini sudah jauh lebih mendingan dibanding 7 atau 8 tahun lalu, yang mana saat itu bertemu Vietnam sudah ketar-ketir duluan. Di laga semalam Indonesia bahkan menguasai ball possession, hampir mirip dengan laga lawan Thailand kemarin, yang mana Indonesia mengontrol jalannya permainan. Namun ya sayang sekali, kalau penguasaan bola itu hanya berada di daerah pertahanan sendiri, tidak sering ada progresi passing ke depan, karena banyak pemain masih bingung dan ragu-ragu. Yaps, mungkin itu adalah salah satu catatan besar dan paling penting di era kepelatihan Gerald van den Burg kali ini, yang mana sisi tengah selalu berhasil dimatikan oleh lawan, dan alhasil hanya mengandalkan sisi sayap terus. Kalau kita lihat mulai pertandingan lawan Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam semalam, hampir selalu pemain kita kesulitan membongkar rapatnya pertahanan lawan. Tidak ada pemain yang berani menusuk, kreativitas yang kurang, dan selalu back pass ke belakang. Pokoknya dari Kakang Rudianto akan di back pass lagi ke kiper. Dan gitu aja terus sampai Gibran jadi presiden. Nah, di laga semalam Vietnam juga melakukan sistem pertahanan yang sama, yaitu dengan menumpuk pemain banyak di lini tengah. Hal itu membuat pemain kita bingung. Ditambah lagi absennya Tony Firmansyah dan Arkan Fikri memang sangat berpengaruh. Vietnam yang selama ini kita kenal memang kental dengan permainan kasar, brutal dan kadang menjurus ke kungfu. Semalam benar-benar memang memperagakan itu. Entah berapa kali mereka melakukan provokasi kepada pemain Indonesia, dan bahkan ada pelanggaran keras yang harusnya menjadi kartu, tapi wasit sialan asal Jepang gak lihat. Belum lagi ada sikutan dari pemain Vietnam yang luput dari perhatian wasit kepada Rahmat Arjuna. Hal itu membuat Indonesia memang mendapat kerugian. Yang menarik adalah, saat pernyataan tak biasa keluar dari head coach Kim Sang-sik, yang mana dia mengaku kalau strategi semacam itu dia pelajari dari mantan pelatih Vietnam sebelumnya Park Hang-seo. Dengan bantuan para pemain Vietnam yang memang sudah sering main keras, membuat hal itu menurutnya menjadi gampang diterapkan. Yaps, Kim Sang-sik menginstruksikan agar para pemainnya melakukan provokasi kepada pemain Indonesia supaya terpancing dan dapat kartu. Hal itu juga nyatanya membuat pemain kita jadi emosi, hilang fokus di permainan, dan hasilnya Vietnam berhasil menjebol gawang timnas Indonesia. Sejujurnya saya banyak belajar dari dia Park Hang-seo soal taktik melawan Indonesia. Mereka selalu gampang terprovokasi oleh permainan keras, dan dia Park Hang-seo menyebut agar coba lakukan itu kembali. Ya, saya sempat konsultasi dengan dia dan beberapa pemain di sini. Mereka setuju menjalankan itu, dan itu tentu tidak dilarang, ucap Kim. Pemain mereka memang gampang terpancing situasi panas di lapangan. Itu merupakan taktik dan Anda jangan terlalu polos dalam bermain sepak bola. Dan kemenangan ini tentu adalah hadiah besar bagi rakyat Vietnam. Terlebih kami berhasil juara di hadapan pendukung Indonesia. Itu adalah hal luar biasa, tutupnya. Kritik tajam legend Malaysia melihat permainan Indonesia semalam. Sebut Indonesia memang gak layak juara karena back pass mulu, sampai ke lini tengah yang selalu berhasil dikunci lawan. Safi Salih, taktik mereka gampang dibaca lawan, apaan coba back pass mulu. Selain supporter dan penonton yang hadir di lapangan semalam yang boring dengan gaya main timnas U23, ternyata legenda hidup timnas Malaysia Safi Salih juga merasakan hal yang sama. Yaps, dirinya menyebut kalau pemain kita masih takut-takut,
gak berani nusuk dan bimbang. Padahal menurutnya dalam sepak bola adalah keberanian dan daya determinasi yang kuat. Tapi di laga semalam pemain timnas kita terlihat linglung. Walaupun memang gaya main dengan cara back pass ke belakang sudah dimulai sejak lawan Filipina. Namun menurutnya sang head coach Gerald Van den Burg tidak menyusun plan lain dalam membongkar pertahanan lawan. Hanya main possession di daerah pertahanan sendiri, terus umpan lambung dan hilang bola. Ya walaupun memang hal itu adalah imbas karena absennya dua pemain tengah kita. Namun seharusnya memang Indonesia juga harus kuat di lini tengah dengan pemain lain. Sejak lawan Filipina sampai laga semalam memang, lini tengah kita berhasil dikunci lawan terus. Dan tentu itu sudah ada pembacaan strategi dari lawan terhadap rencana permainan Gerald Van den Burg yang gampang dipatahkan. Saya heranlah melihat pemain mereka yang tidak berani passing ke depan. Begitu dapat bola di tengah pasti back pass ke belakang. Kita bosanlah lihat final macam itu. Dan saya pikir memang Indonesia tidak layak juara, ucap Safi. Ya kalian harus bermain dengan plan lain lah. Tidak hanya satu plan saja. Itu tengah mereka sudah terkunci. Tapi tidak ada solusi dari sang pelatih di sana. Saya bingung sebenarnya melihat itu, tutupnya. Ketawa melihat Indonesia dipermalukan di kandang sendiri. Presiden sepak bola Thailand sebut Indonesia harus fokus mengembangkan pemain muda dan jangan hanya naturalisasi. Madam Pang, ya mereka tanpa diaspora hanya segitu saja. Kekalahan Indonesia semalam nampaknya sedikit menjadi bahan olokan bagi Thailand. Ya mereka memang masih sakit hati dengan hasil di semifinal dan mendoakan agar Indonesia kalah. Ya semalam Indonesia kalah dan Presiden sepak bola Thailand melakukan hal yang sama. Dirinya menyebut agar Indonesia tidak hanya fokus kepada pemain diaspora dan naturalisasi, alias harus fokus mengembangkan pemain muda dan potensi pemain lokal. Karena menurutnya pemain diaspora itu bisa habis. Sedangkan pemain lokal itu akan tetap tumbuh jika dilakukan pembinaan yang baik. Wah gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.